kok di tengah malam ada yang tolong-tolong, sedangkan ini kondisinya memang di tengah kebun bambu atau hutan ya. Belum sempat ketakutannya hilang, sosok itu bilang, "Tolong saya, Pak, tolong." seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini ada satu buah cerita, sebut saja dengan Mas Hadi. Mas Hadi ini memang tidak mau menyebutkan tempat asalnya. Mas Hadi ini menceritakan, dan ini adalah pengalaman, salah satu pengalaman yang dialami oleh ayahanda. Kejadian ini terjadi di tahun 80-an. Pada saat itu memang pekerjaan dari ayah Mas Hadi ini adalah ya masih serabutan. Kadang-kadang juga bertani, ya karena memang tidak mempunyai lahan sendiri. Jadi ini sang ayahanda ya sering digunakan tenaganya oleh orang lain. Ya istilahnya pekerja apa saja yang penting halal. Kadang-kadang juga kalau lagi musim panen padi, ini hampir full 1 bulan tenaganya ini dipakai. Kemudian ketika sudah mulai musim tanam, ini pun sama. Kadang-kadang juga tenaganya dipakai untuk mencangkul, bahkan sampai proses penanaman padi itu. Pada saat itu ada satu mandor yang datang ke rumah Mas Hadi. Ya pada saat itu sih usia Mas Hadi menjelang remaja ya, kisaran 10 sampai 13 tahun. Nah, pada malam itu mandor atau teman ayahnya ini datang. Ya, sebut saja ayahanda Mas Hadi ini dengan Pak Parjo ya. Nah, yang datang ini namanya mandor ya, sebut saja dengan Mas Giman. Nah, datang ya pada intinya sih ingin meminta tolong tenaganya. Nah, Pak Giman ini memang terkenal sebagai pedagang bambu. Jadi bahkan bukan hanya di dalam kabupaten, Pak Giman ini juga mengirim bambunya ke luar kota. Bahkan pernah pada saat itu ketika di Jakarta ini ada satu pembangunan gedung, bambu dari Pak Giman ini sampai dikirim hampir 10 truk. Ya, gunanya macam-macam, untuk scaffolding atau sebagainya. Nah, pada saat itu ya Pak Parjo pun bilang, "Waduh Pak, kayaknya sih saya masih seminggu lagi nih masih ada kerjaan lain. Kalau memang boleh atau bisa, saya minta waktu seminggu. Nanti saya juga cari teman." Begitulah kira-kira yang diucapkan oleh Pak Parjo. Lalu Pak Giman pun ya bilang, "Ya nggak apa-apa Man, kamu cari saja kawan bareng 2 atau 3 orang. Karena ini ada pesanan yang sangat banyak. Kalau ditaksir, itu bisa sampai 10.000 batang bambu." Begitu kata Pak Giman. Ya akhirnya mereka ini berbicara panjang lebar segala macam, yang intinya di situ bahwa Pak Giman ini bilang bahwa di sana kemungkinan 2 minggu baru pulang. Jadi di sana sudah ada tersedia sebuah gubuk, gubuk yang dahulu juga digunakan untuk penebangan bambu. Namun areanya agak ada beberapa jarak ke sebelah depan ya. Jadi kalau masalah untuk tempat tinggal jangan bingung karena di sana sudah ada. Nah, kalau untuk makan nanti Pak Giman ini juga akan membawakan
ya sekitar setengah karung beras, bumbu-bumbu, juga ada istilahnya minyak segala macam ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian setelah seminggu berlalu, Pak Parjo ini kan memang ya sudah selesai ya dengan pekerjaan yang lainnya. Akhirnya setelah hari yang ditentukan, Pak Parjo ini juga tidak lupa membawa, aslinya sih sebetulnya dia mencari 3 orang kawan untuk teman ya. Namun yang didapatkan hanya 2 orang. Jadi rencananya nanti yang 2 ini menebang, nah yang 1 orang lagi ini untuk membersihkan dari daun-daun segala macam. Ya sebut saja 2 orang ini namanya Pak Udin dan Pak Samsuri. Pak Parjo, Pak Samsuri, Pak Udin ini pun akhirnya menemui Pak Giman. Nah, setelah istilahnya beres, itu sekitar pagi hari lah, pun akhirnya diangkut dengan menggunakan truk engkel. Jadi truk, namun di sini ukurannya lebih kecil dan ban belakangnya memang hanya 1 ya. Makanya disebutnya truk engkel. Segala juga perbekalan untuk di sana. Nah, kalau Pak Parjo ini cerita, jadi jarak ke lokasi penebangan bambu ini jauh, hampir sekitar 2 jam dari daerahnya Pak Parjo. Dan ini ke daerah agak selatan, yang di sana memang masih lokasinya masih lebih ke hutan ya. Nah, jadi lokasi pohon bambu ini masuk dulu ke dalam, kira-kira mungkin 1-2 kilo. Nah, disitulah tempat pohon bambu yang memang lokasi tempatnya itu tidak rata. Jadi sedikit berbukit. Nah, kemudian juga dialiri ada sungai yang agak besar. Nah, di situ batang-batang bambu memang bagus-bagus. Selain panjang, juga lurus. Nah, kemudian setelah memarkirkan truknya dan segala pun dikunci ya, ini mereka berempat ini pun akhirnya berjalan bersama-sama menuju lokasi tempat bambu yang akan ditebang. Nah, kemudian ya Pak Giman pun akhirnya sampai ke lokasi, dan di situ memang ada sebuah gubuk yang ukurannya itu 3 meter kali 3 meter. Atasnya ini terbuat dari genteng ya. Nah, gubuk ini ya, jadi sebagian juga ditutupi oleh triplek, sebagian ditutupi oleh anyaman bambu. Dan di dalam ini terlihat bahwa gubuk ini sudah lama tidak digunakan karena kondisinya sangat kotor. Bahkan peralatan yang istilahnya dalam posisi terbalik ya, karena memang sebelum dulu ditinggalkan sudah bersih, seperti piring, penggorengan, ini sudah dipenuhi debu. Nah, di hari pertama itu memang tidak langsung kerja. Sebagian juga membersihkan gubuk, sebagian juga mencuci piring, ya intinya bersih-bersih, sambil Pak Giman ini memberi instruksi ya, bahwa daerah mana saja yang memang akan ditebang. Karena Pak Giman juga setelah memberikan instruksi itu nanti rencananya akan segera pulang. Jadi yang ditinggal di sana ini hanya mereka bertiga. Dan ketika ya kira-kira sudah hampir asar, Pak Giman pun berpamitan. Nah, sebelum pamitan, Pak Giman ini ya memberikan uang untuk sekedar beli rokok. Nanti seminggu kemudian Pak Giman ini akan datang lagi untuk mengecek. Nah, setelah itu selesai, akhirnya pun Pak Giman meninggalkan lokasi ya. Ya, tinggallah mereka ini bertiga, antara lain ayahnya dari Pak Hadi, yaitu Pak Parjo, Pak Udin, dan Pak Samsuri. Mereka ini ya masih rileks karena memang belum bekerja ya, masih bercerita. Bahkan ini Pak Udin juga memasak nasi ya,
menggunakan istilahnya panci yang sudah ada di dalam gubuk itu. Kalau untuk air sih tidak bingung, karena sekitar 10 meter ke bawah dari gubuk itu memang ada sungai. Sungainya juga airnya jernih, sehingga untuk keperluan minum ya mereka, apalagi untuk di malam hari ya, ini sudah menyiapkan, karena di dalam gubuk itu juga ada ember. Ya intinya sudah siap. Nah, kemudian karena memang pada saat itu juga mereka juga membawa minyak tanah, ya akhirnya tempat-tempat lampu ini ya diisi oleh minyak tanah dan dinyalakan. Ya bisa dibayangkan di tengah hutan bambu juga, tidak ada penerangan listrik. Kemudian hanya mereka bertiga. Selain nyamuk juga sangat banyak, yang terdengar hanya suara binatang malam bersaut-sautan. Namun karena memang mereka ini bertiga juga dengan background yang istilahnya biasa tinggal di desa, ya mereka tidak begitu kaget. Mereka menikmatinya. Ya walaupun kalau kata Pak Parjo ini kadang-kadang ada desiran-desiran aneh, ada perasaan aneh ya. Namun Pak Parjo ini tidak memikirkan hal-hal yang membuatnya dia takut. Ya dinikmati sambil. Nah pada saat itu juga setelah habis maghrib, ketika nasi sudah matang, ya akhirnya mereka pun ya makan bersama-sama. Lah selesai makan, mungkin kisaran jam 8 lebih ya, setengah 9, mereka ini pun akhirnya tidur. Bertiga mencoba tidur karena besok pagi mereka harus sudah siap dengan aktivitas menebang bambu yang kalau boleh ditargetkan itu kalau bisa sebanyak-banyaknya. Itu pesan dari Pak Giman. Ya mereka tidur. Ya mereka tidur ini serasa lama sekali, seolah-olah ini tidak pagi, seperti tengah malam terus ya. Ya pada saat itu mereka tidak tahu jam berapa, karena memang jam ini tidak ada. Ya setelah mereka tidur, tiba-tiba itu di depan gubuk itu ya, itu seperti ada suara orang berlari. Suara orang berlari ini tidak hanya satu orang, jadi banyak. Seperti suara orang ini sedang istilahnya suara rombongan yang apa ya, seperti pengeroyokan. Ada yang teriak-teriak, wow, pukul, ada bahasa seperti itu, ada ucapan seperti itu. Ayo geret, seperti itu. Pak Parjo kebetulan bangun dan dia mencoba melihat ke sela-sela bilik bambu. Namun yang dilihat ya hanya keremangan malam, karena memang tidak ada lampu sama sekali. Namun di situ Pak Parjo melihat seperti siluet bayangan hitam yang di situ memang banyak. Ayo pukul. Jadi seperti orang sedang disiksa ya. Dan yang disiksa pun juga tidak hanya satu. Ada suara teriakan ampun, suara perempuan, suara laki-laki. Iya seperti itu. Nah, kemudian ada juga suara seperti tangisan melengking. Nah, namun belum lama Pak Parjo mengintip, itu dari luar ya, bilik bambu itu seperti ada yang menggedor, tepat berada di muka Pak Parjo. Akhirnya Pak Parjo kaget dan dia terduduk ya. Nah, ya akhirnya karena memang penasaran juga, dia takut, ya udah dia melanjutkan tidur lagi. Sementara Pak Udin dan Pak Samsuri itu ya masih terlelap, tidak bangun. Ya singkat cerita, sampai pagi hari pun Pak Parjo ini tidak menceritakan kejadian semalam. Ya mereka pun akhirnya mulai bekerja, salah satunya langsung istilahnya menebang pohon bambu yang dirasa sudah tua. Ya memang untuk menebang pohon bambu ini tidak langsung pagi hari ya, jadi sebisa mungkin harus ada sinar matahari dulu. Karena ketika menebang bambu di pagi hari itu
bambu itu masih mengandung air yang sangat banyak. Nah itu nanti akan berpengaruh ke kualitas bambu. Ya akhirnya mereka pun mulai bekerja nih sekitar jam setengah 9 pagi. Ya mereka berangkat yang dari gubuk ini kira-kira berjalan itu mungkin setengah kilometer ke arah utara. Dan di situ memang banyak sekali dapuran pohon bambu yang orang ini kalau lewat itu susah. Nah makanya mereka bertiga ini mengambil dari sisi paling pinggir yang mudah-mudah dahulu. Dan perlu diketahui lahan bambu atau dapuran bambu ini sangat rawan sekali dengan yang namanya ular. Ular kobra, king kobra, ular viper pohon, ular tanah. Yang keempat-empatnya itu sangat berbahaya dan berbisa, terutama king kobra. Ya mereka dengan waspada akhirnya mulai melakukan pekerjaannya. Nah Pak Parjo dan Pak Udin ini menebang ya dengan jarak tentunya, karena kalau berdekatan ini berbahaya, bisa kena muka ya atau wajah. Nah sedangkan Pak Samsuri karena mungkin usianya juga lebih muda, ini bagian menarik. Jadi ketika sudah rubuh ini ditarik. Nah setelah ditarik dengan lokasi yang agak tidak terlalu jauh, ini dibersihkan. Ya intinya pada saat itu mereka ini bekerja itu sampai sebelum sesudah asar. Karena kondisi di tengah hutan ini kan ya sore pun juga sudah kelihatan gelap ya. Akhirnya mereka menyudahi pekerjaan itu. Nah bambu yang sudah bersih, istilahnya dari daun-daun bambu ya, ini dikat dan dihitung, dikelompokkan per, kalau tidak salah itu per 50 batang. Seperti itu. Ya pada hari itu sudah selesai. Kemudian malam menjelang kembali, ya seperti biasa rutinitas setelah mereka ini mandi, mereka makan, ya seperti biasa lah ya. Nah di hari kedua ini gantian yang mengalami ini malah Pak Udin. Jadi ketika hari kedua ini sangat melelahkan, nah Pak Udin ini malah gelisah. Entah kenapa dia ini seperti perutnya mulas. Mungkin karena kebanyakan sambal ya. Ya karena kebetulan memang dia ini mulas, akhirnya dia pergi ke sungai yang ada di bawah gubuk. Ya sebetulnya takut ini Pak Udin, apalagi sama sekali tidak ada orang. Karena mulas, ya udah dia ini akhirnya ke sana, ke sungai tersebut sambil melakukan BAB ya. BAB dengan rasa yang was-was. Wah kalau Pak Udin bilang sih katanya sudah tidak bisa digambarkan kondisinya, sangat menakutkan kalau Pak Udin ini bercerita kepada Pak Parjo dan Pak Samsuri. Namun apa daya, karena memang rasa mulas ya sudah, hajat itu pun dilakukan. Nah sebisa mungkin Pak Udin ini sesegera mungkin menyudahi ya. Dan yang membuat seram juga, Pak Udin ini banyak melihat bayangan-bayangan putih, baik yang ada rambutnya atau baik yang istilahnya seperti bungkusan, ini banyak. Namun di sini Pak Udin merasa ya dia harus cuek. Kata Pak Udin, jarak yang dari sungai ke gubuk ini tidak seberapa jauh. Kalau dia bilang ini hampir 1 jam, jadi seolah-olah ini seperti tidak sampai-sampai. Di tengah ketakutannya, dia juga ingin cepat-cepat keluar dari sungai itu, namun apa daya, ya tidak sampai. Yang Pak Udin ingat itu hampir tengah malam. Nah setelah itu semua selesai, Pak Udin masuk kembali ke gubuk. Nah di dalam gubuk itu ya Pak Samsuri dan Pak Parjo ya itu masih terlelap. Masih terlelap. Nah ya akhirnya setelah itu Pak Udin ini membaringkan tubuhnya kembali. Nah belum sampai 10 menit atau ketika mata Pak Udin ini mulai berat, Pak Udin ini mendengar suara teriakan lagi dari luar, dari arah yang kemarin Pak Parjo dengar. Jadi wah, ada istilah bunuh, istilah seperti itu. Ada teriakan ampun segala macam lah ya.
Ada tolong. Ya sama ketika Pak Udin ini mencoba mendekati sumber suara, dan dia ini melihat ke celah-celah bilik, ya tidak bisa melihat apa-apa, hanya kegelapan malam. Namun karena memang ya Pak Udin ini sudah takut, ya sudah, dia menghilangkan rasa penasaran itu. Akhirnya dia mencoba tidur kembali. Nah, yang bikin ketiga orang ini takut, ini ada satu cerita lagi, Bang. Jadi di hari ketiga sampai ke hari seminggu ya, sebelum seminggu lah, ini aman, tidak ada apa-apa. Namun ternyata kan rencananya awal ini Pak Giman mau datang ya di seminggu kemudian, namun tidak. Nah, di sebelum Pak Giman datang, mereka bertiga mengalami kejadian yang sangat seram. Jadi ya pada saat itu jam kalau ditaksir sudah tengah malam. Mereka bertiga ini sudah tidur semua. Nah, itu ada yang menggedor pintu depan, pintu gubuk. Dor. Ada menggedor lah intinya. Mereka kaget. Tiga-tiganya bangun. Namun mereka saling pandangan, saling beradu pandang, karena apa iya ada orang, sedangkan ini kondisi di tengah hutan. Nah, belum sempat mereka ini istilahnya mendapat jawaban, tiba-tiba dari luar ini terdengar suara, tolong. Nah, dari dalam Pak Parjo langsung bilang, siapa ya? Namun dari luar tidak ada suara jawaban, tidak ada. Tolong. Setelah Pak Parjo ini keluar, itu tidak ada seorang pun. Yang tadinya terdengar suara orang banyak, itu tidak ada. Yang berani memang hanya Pak Parjo itu ya keluar. Pak Udin dan Pak Samsuri hanya melihat dari dalam. Nah, setelah memang sudah tidak ada, Pak Parjo ini masuk kembali. Mereka bertiga rencananya mau tidur kembali. Belum sempat, sama seperti tadi, belum sampai 10 menit, ini ada suara lagi. Tapi kalau yang tadi ini suaranya laki-laki, kalau yang sekarang suaranya perempuan. Sama. Tolong, sakit. Suara seperti itu. Ya, mereka makin bingung. Sebetulnya apa ini? Kok di tengah malam ada yang tolong-tolong, sedangkan ini kondisinya memang di tengah kebun bambu atau hutan ya. Ya, mereka mencoba mengacuhkan. Namun suara tolong-tolong itu tidak berhenti. Terus sampai pada akhirnya mereka ini bersuara, Pak Parjo. Siapa ya? Namun tidak ada sahutan dari luar. Ya karena penasaran, dilihat lagi. Itu Pak Parjo hampir terjungkal karena ketakutan. Jadi bagus lampunya itu tidak jatuh ya, lampu yang teplok lah yang dari minyak tanah. Jadi ada satu sosok itu di dekat tiang teras dari gubuk. Ya karena dipikirnya orang, Pak Parjo mendekatkan lampu ya, lampu teplok. Jadi itu perempuan rambut panjang dengan kondisi tengkorak yang sebagian kulitnya sudah mengelupas, matanya bolong satu, pakaian lengkap. Namun kakinya memang ini seperti tertekuk ya. Nah, belum sempat ketakutannya hilang, sosok itu bilang, Tolong saya, Pak. Tolong. Seperti itu. Ya, Pak Parjo ini mungkin ada hampir 1 menit itu hanya diam saja. Kerongkongannya seperti tercekat ya. Nah, di tengah ketakutan itu, Pak Udin dan Pak Samsuri akhirnya istilahnya mendekati tubuh dari Pak Parjo. Mereka juga kaget.
langsung ini setengah istilahnya menepuk bahu dari Pak Parjo. Mereka pun masuk kembali. Nah, Pak Parjo pun akhirnya istilahnya tersadar, langsung masuk ke dalam gubuk. Di tengah malam itu mereka sangat ketakutan sekali, dan sampai beberapa waktu suara itu tidak hilang. Jadi malah suara tolong-tolong itu seperti mengelilingi gubuk mereka. Ya, di tengah kelelahan juga ketakutan, mereka pun akhirnya tertidur. Sampai pada akhirnya pagi juga menjelang. Ya, seperti biasa mereka melakukan rutinitas, walaupun ketiga dari mereka ini saling bertanda tanya peristiwa apa semalam. Namun salah satu dari mereka ini belum ada yang membuka. Hingga akhirnya setelah selesai pekerjaan dan mereka ini beristirahat, ya mereka pun bercerita. Sebetulnya semalam itu apa ya yang kita alami? Dibilang mimpi juga tidak, namun ini nyata juga seperti mimpi, apalagi sangat menakutkan. Ya, mereka was-was, dikhawatirkan peristiwa semalam ini terulang kembali. Ya, sebisa mungkin mereka ini ya menyiapkan stok ya, yang kira-kira kalaupun seumpama mulas kalau bisa ini sebelum maghrib sudah istilahnya dituntaskan hajatnya. Jadi setelah itu mereka ini pun sudah jam tidur. Nah, karena mereka sudah paham ya, ketika malam ini nanti ada suara apapun, mereka sudah berjanji, pokoknya tetap merem, jangan diangkat. Dan betul peristiwa itu terulang kembali. Jadi tolong lagi. Iya. Wah, bahkan ini suara lebih banyak. Lebih banyak. Sampai ini digedor-gedor sekeliling gubuk ya. Tolong, ada nangis segala macam. Ya, mereka ini bangun, namun hanya sesama mata yang berkomunikasi istilahnya di antara mereka, ya Pak Parjo, Pak Udin dan Pak Samsuri. Jadi seperti menggunakan bahasa isyarat, menempelkan telunjuknya ke mulut, gitu. Dan yang seram, sosok-sosok yang ada di luar gubuk, sepertinya mereka tahu bahwa yang di dalam gubuk ini belum tidur istilahnya atau terbangun. Ya, mereka berusaha mungkin sambil berdoa lah, intinya minta perlindungan segala macem. Sampai pada akhirnya mereka memang tidak bisa tidur sampai pagi hari, sampai matahari terbit. Dan mereka ini mengantuk. Ya, mereka pun akhirnya memutuskan untuk libur pada hari itu, karena memang sudah semalamnya sudah tidak bisa tidur ya. Ya, dan akhirnya Pak Giman datang sambil membawa istilahnya gajian lah segala macam. Kemudian ya mungkin kira-kira sekitar jam 10-an Pak Giman datang. Setelah Pak Giman datang, ya mereka pun istilahnya menceritakan pengalaman yang dialami mereka bertiga. Namun yang Pak Parjo dan kawan-kawan bingung ya, ini Pak Giman seperti menyembunyikan sesuatu. Pak Giman bilang, udahlah jangan dianggap itu namanya halusinasi kalian saja, nggak ada apa-apaan, udah biasa aja, seperti itu. Namun feeling atau insting dari Pak Parjo ini kuat, sepertinya ada yang disembunyikan. Ya, Parjo pun mendesak Pak Giman supaya menceritakan apa yang terjadi sebetulnya ya. Ya karena memang didesak, ya udah akhirnya pun Pak Giman bercerita. Tapi kalau nanti aku cerita, kalian ini nggak akan kuat. Bagaimana perjanjiannya? Malah Pak Giman seperti ingin membuat perjanjian ya, kalau dia cerita jangan sampai ini membuat takut. Ya Pak Parjo bilang, udah gampang Pak, udah sekarang cerita aja, kata Pak Parjo. Akhirnya Pak Giman pun buka suara atau menceritakan bahwa sebelum kalian bekerja bertiga ini, ya istilahnya yang membuat gubuk ini pun ya saya nyuruh orang
Malah mereka pada saat itu berlima. Jadi mereka ini juga salah satunya membuat gubuk ini untuk istilahnya memanen bambu lah. Namun Pak Giman tidak tahu bahwa istilahnya di daerah sekitaran situ ada dulu tempat eksekusi kejadian tahun 65 ya, yang secara umum disebut dengan PKI lah ya. Seperti itu. Katanya sih tidak jauh dari lokasi gubuk, kata Pak Giman. Ya Pak Giman ceritalah bahwa ya dia sendiri juga nggak begitu paham itu, entah rumor atau bagaimana. Namun setelah gubuk itu jadi dan ditempati oleh anak buahnya, itu juga sama, dapat serangan teror yang dialami oleh Pak Parjo dan kawan-kawan semalam. Ya Pak Giman tidak begitu percaya sih. Namun akhirnya mereka berlima ya, rombongan pertama itu tidak kuat dan mereka pun ya istilahnya mengundurkan diri lah. Mereka Pak Parjo dan kawan-kawan pun dibayar. Padahal Pak Giman ini sudah bawa perbekalan tambahan loh. Namun ya apa daya, karena memang mereka sudah tidak niat untuk melanjutkan pekerjaannya, ya perbekalan ini dibawa kembali. Nah setelah ya intinya mereka ini pamit ya, karena sudah tidak kuat mendapatkan teror yang seperti itu. Ya masa bodoh di pikiran Pak Parjo dan kawan-kawan. Yang penting dia tidak tersiksa, yang penting dia istilahnya bebas lah dari teror. Ya oke, setelah semua sepakat, beres-beres segala macam, dibersihkan. Nah Pak Giman ini penasaran ke belakang gubuk. Nah ternyata di belakang gubuk itu ada area yang ukurannya sekitar 20 meter kali mungkin 10 atau 15 meter. Ini bentuknya kotak ya. Di situ memang tidak ada pohon sama sekali. Yang ada hanya rumput ya. Namun itu di jarak tertentu itu seperti ada bongkahan batu kali yang warna hitam. Itu seperti tersusun. Nah Pak Giman awalnya tidak menduga bahwa itu kuburan. Nah setelah itu karena penasaran ya Pak Giman pun memanggil Pak Parjo. Jo, coba sini Jo. Ya akhirnya Pak Parjo pun mendatangi Pak Giman. Ini apa ya, kok seperti tersusun seperti ini ya? Kata Pak Giman ke Pak Parjo. Bilang, wah saya nggak paham Pak, selama saya di sini saya nggak pernah ke sini. Entah apa. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sih kayak kuburan. Wah, baru setelah mendengar kata kuburan mereka terperanjat. Oh, jangan-jangan ini kuburan korban apa? Kuburan PKI ya? Kata Pak Giman. Wah, bisa jadi Pak. Malah Pak Parjo menimpali. Wah, ya bisa jadi ini mungkin ya. Ya setelah tahu seperti itu, mereka pun ya akhirnya buru-buru untuk segera mungkin keluar dari tempat itu. Dan setelah mereka keluar, ya mereka tetap diantarkan ke rumah masing-masing. Di sini juga sebelum istilahnya berpisah ya Pak Parjo minta maaf lah, karena memang betul-betul sudah tidak berani intinya, tidak berani. Ya Bapak nyari tenaga lain aja lah. Ya Pak Giman pun bilang iya nggak apa-apa, yang penting itu tinggal ngangkut saja batang bambu. Ya kalau diperkirakan sih pada saat itu mungkin 5-6 ribuan batang bambu sudah ada. Kalau yang dibilang Pak Parjo. Ya singkatnya mereka pun berpisah. Dan setelah itu ya bagusnya atau alhamdulillahnya Pak Parjo ini tidak mengalami kejadian yang seram lagi. Seperti itu. Mungkin itu Bang Prah kejadian yang dialami oleh almarhum bapak saya. Ya hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi atas ceritanya. Dan tidak panjang lebar, langsung saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.